Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Keuangan Islam akan membahas materi tentang memahami kondisi keuangan perusahaan dengan anggota kelompok yang pertama Elva Luluun Indana Zulfa, yang kedua Ardiansyah, yang ketiga Amala Rizky Rosadini, dan yang keempat Tia Agustin. Nama saya Elva Luluun Indana Zulfa, NIM 198. Di sini saya akan membahas poin A mengenai laporan keuangan yang pokok. Neraca menunjukkan posisi kekayaan perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal sendiri perusahaan pada waktu tertentu. Kekayaan disajikan pada sisi aktiva, sedangkan kewajiban dan modal sendiri pada sisi pasifa. Pada neraca, kita bisa lihat bahwa kekayaan sama dengan kewajiban modal sendiri. Jika kita amati pada neraca, bahwa suatu hal yang segera nampak adalah bahwa kekayaan perusahaan berkurang selama 1 tahun tersebut. Pada laporan laba rugi menunjukkan bahwa laba dan rugi yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, misalnya 1 tahun, 1 triwulan, dan sebagainya. Mereka yang melakukan analisis laporan keuangan pada dasarnya ingin mengetahui apakah kondisi dan kinerja keuangan perusahaan baik. Kalau mempunyai kelemahan, dalam aspek apa kelemahan tersebut, dan sebagainya. Karena sulitnya memahami laporan keuangan dalam bentuk aslinya, maka kemudian ditempuh dengan berbagai cara untuk melakukan analisis, seperti analisis common size, analisis indeks, dan analisis rasio keuangan. Poin B mengenai modifikasi data akuntansi untuk pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan terdapat jumlah aktiva lancar yang disebut sebagai operating working capital atau modal kerja operasi, sedangkan operating working capital dikurangi dengan hutang dan rekening-rekening accruals, disebut sebagai net operating working capital atau modal kerja operasi bersih, yang dinyatakan dalam beberapa bentuk persamaan. Yang pertama, net operating working capital. Dengan persamaan, modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar yang tidak membayar bunga. Total operating capital sama dengan net operating working capital ditambah net fixed assets. Yang kedua, net operating profit after tax atau NOPAT. NOPAT menunjukkan laba yang akan diperoleh oleh suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak menggunakan hutang atau tidak memiliki non-operating assets. Kemudian yang ketiga, free cash flow atau FCF. Disebut free cash flow atau arus kas bebas karena istilah ini menunjukkan arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemodal, baik pemegang saham maupun pemegang obligasi, setelah perusahaan melakukan investasi pada tambahan aktiva tetap, peningkatan modal kerja yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan perusahaan. Dalam pemahaman konsep free cash flow, terdapat 2 konsep penting. Yang pertama, konsep inilah yang nantinya dipergunakan dalam perhitungan net present value suatu produk. Yang kedua, atas dasar FCF inilah yang kemudian dapat ditaksir nilai perusahaan yang perlu dimaksimumkan dengan menggunakan tingkat bunga yang disebut sebagai biaya modal rata-rata tertimbang. C. Market Value Added atau MVA dan Economic Value Added atau EVA. Tujuan utama dari keputusan keuangan bagi sebuah perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal
ialah untuk meningkatkan harga saham atau meningkatkan nilai perusahaan secara umum. Maka perlu menghubungkan informasi tersebut dengan harga saham. Para analisis keuangan mengembangkan dua indikator kerja, yaitu MVA dan EVA. MVA merupakan hasil kumulatif dari kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai investasi yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Dengan demikian, peningkatan MVA merupakan keberhasilan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan alokasi sumber-sumber yang tepat. Dengan demikian, MVA merupakan ukuran kinerja eksternal dalam suatu perusahaan. Dengan persamaan, MVA sama dengan nilai pasar saham dikurangi modal sendiri yang disetor oleh pemegang saham, atau jumlah saham yang beredar dikali dengan harga saham dikurangi dengan total modal sendiri. Sedangkan EVA merupakan suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah biaya dari seluruh modal, termasuk modal ekuitas telah diringkas, sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa mengenakan beban untuk modal ekuitas. Penggunaan EVA dapat dijadikan acuan mengingat EVA memberikan informasi dalam hal biaya modal sebagai kompensasi atas dana yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut. EVA dengan persamaan yakni EVA sama dengan NOPAT dikurangi dengan biaya setelah pajak dalam rupiah untuk operasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu analisis common size. Dalam analisis ini merubah angka-angka yang ada dalam neraca dari laporan laba rugi menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca, common base-nya adalah total aktiva. Selanjutnya yaitu mengenai analisis indeks. Analisis ini merubah semua angka dalam suatu laporan keuangan pada tahun dasar menjadi 100. Pemilihan tahun dasar bukanlah selalu tahun yang paling awal, tetapi tahun yang dianggap normal. Dengan demikian, analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Saya Amala Rizky Rosadini, NIM 229 akan menjelaskan materi selanjutnya. Analisis keuangan. Yang pertama, rasio-rasio profitabilitas. Rasio-rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya, dari aset-aset yang dimilikinya, atau dari ekuitas yang dimilikinya. Adapun rumus untuk menghitung rasio-rasio profitabilitas adalah sebagai berikut. A. Rentabilitas ekonomi sama dengan laba operasi dibagi rata-rata aktiva dikali 100%. B. Rentabilitas modal sendiri. Laba setelah pajak dibagi rata-rata modal sendiri dikali 100%. C. ROI atau Return Investment sama dengan laba setelah pajak dibagi rata-rata aktiva dikali 100%. D. Profit margin sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. E. Perputaran aktiva sama dengan laba operasi dibagi rata-rata aktiva dikali 100%. F. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. G. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Kedua, rasio-rasio leverage.
Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Dihitung dengan rumus sebagai berikut. A. Rasio hutang sama dengan hutang jangka panjang plus sewa dibagi hutang jangka panjang plus sewa guna plus modal sendiri. B. Debt to equity ratio sama dengan total kewajiban dibagi modal sendiri. C. Times interest earned sama dengan laba operasional plus penyusutan dibagi bunga. D. Debt service coverage sama dengan laba operasional plus penyusutan dibagi bunga plus sewa guna plus angsuran pokok pinjaman dibagi 1 min T. Yang ketiga, rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Dihitung dengan rumus sebagai berikut. A. NWC min TA sama dengan modal kerja neto dibagi aktiva total. B. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. C. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Keempat, rasio nilai pasar. Rasio ini menggunakan angka yang diperoleh dari laporan keuangan dan pasar modal. Adapun rumusnya sebagai berikut. A. Price earnings ratio sama dengan harga saham dibagi laba per lembar saham. B. Market to book value ratio sama dengan harga saham dibagi nilai buku per saham. Bagaimana menggunakan rasio-rasio keuangan? Pada umumnya digunakan dengan dua cara untuk menafsirkan rasio-rasio keuangan. Dengan menggunakan asumsi bahwa metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan konsisten dari waktu ke waktu dan sama dengan yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Kalau ternyata berbeda, maka analisis keuangan perlu melakukan penyesuaian. Maka rasio-rasio keuangan yang dihitung bisa ditafsirkan dengan 1. Membandingkan dengan rasio keuangan perusahaan di masa lalu. 2. Membandingkan dengan rasio keuangan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam satu industri. Selanjutnya saya Tia Agustin, NIM 240 akan menjelaskan tentang analisis keuangan sistem DuPont dan analisis basic earning power. Dua sistem analisis keuangan yang menggunakan rasio keuangan yaitu sistem DuPont dan basic earning power. Perlu kita pahami kesamaan dan perbedaannya. Kedua analisis tersebut memusatkan analisis pada ROE. Semakin tinggi ROE akan semakin baik bagi pemilik ekuitas, tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda. Penggunaan data keuangan dari laporan keuangan. Analisis keuangan menggunakan data dari laporan keuangan yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi. Karena itu, kita perlu memahami prinsip-prinsip tersebut. Seperti bahwa perusahaan mungkin saja menggunakan metode costing yang berbeda dan tidak melanggar prinsip akuntansi. Perusahaan bisa mencatat, misalnya persediaan berdasarkan atas metode first in first out, tetapi bisa juga last in first out. Perusahaan bisa juga mengkapitalisir suatu pengeluaran riset dan pengembangan, sehingga dicatat di neraca dan disusun setiap tahun, tetapi bisa juga membebankan semua biaya riset dan pengembangan pada tahun tertentu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.